Boleh Pak terjemah. Pakainya bisa ini kan nih. Dia masa. Pakainya Kita bisa diartikan. Oke, kan satu pasal hanya 5 baris. Nanti setelah selesai baca makna Bismillah selesai. atau dimulai lah. Kita singkat atau sedikit bukan Enggak Pak? Kalau kinten menawi dipun terangaken niku ayo agak keberatan Pak. Yang jadi masalah itu kan anak kecil. Hanya kalau menurut saya bacaannya aja pelancaran kebaikan membaca seperti itu. Menurut saya ini usulan saya. Ya nanti yang bisa menjelaskan yang tidak ya. Apa saya Ini kalau sesuai judis yang tertulis dalam poin kedua adalah penguasaan materi. Makanya tadi Ustaz Imam menjelaskan berarti membaca, setelah selesai membaca menangkap seperti itu. Karena di sini ada satu penilaian yaitu penguasaan materi. Jadi ada kesopanan, penguasaan materi, kecepatan membaca sesuai ajaran dan sholat, terus kecepatan waktu. Jadi ada poin yang kedua yaitu penguasaan materi. Nah, dari poin yang kedua penguasaan materi tersebutlah kita kemudian punya inisiatif. Kalau harus menguasai materi, otomatis bisa menerangkan walaupun yang diterangkan oleh anak-anak itu hanya sesuai dengan maknanya saja seperti itu. Tidak usah apa namanya? Cukup setelah menerjemahkan sesuai kita menerjemahkan dengan yang bahasa Indonesia lah seperti itu. Setelah dibaca jelas seperti itu. Ya, seperti itu saja. Contohnya Pak Ustaz, Ya, gini. dicontohkan. Terus sadar di Jadi contoh ya, anak dipanggil terus salam biasa ya. Terus lagi faslon utawi ikilah fasal surutul butuhi utawi biro syarat wudu ibu asoton sepuluh al-islam musuhi ibu islam ila akhirihi sampai fasal. Kemudian bismillahirrahmanirrahim faslon surutul butuhi. Ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya wudu. Surutul wudu asrotul syaratnya wudu itu ada 10. Al-Islam satu Islam. Mawon Jokowi. Atau anak punya pengembangan materi yang lebih luas dari itu ya rangkum saya. Jadi hanya Kalau setuju nih Bang, melihat terjemah untuk menjelaskan seperti itu saja. Iya, supaya enak. Di sini ada penilaian kecepatan waktu karena ada judis durasi waktu selama 7 menit dengan ketentuan 3 menit membaca, 4 menit menerangkan. Nanti itu kita bisa cek sendiri lah. Apakah 5 menit membaca, 2 menit menerangkan, seperti itu. nanti yang baca langsung dibagi karena fasilnya berbeda, kan belum waktu yang berbeda. Iya. Waktu dihilangi saja. Oke, berarti untuk masalah waktu tidak ada kelainan. Ini bab masalah lomba membaca kitab Safinah semuanya sudah bisa dipahami. Kita lanjut lomba cerdas cermat dia atau CCD. Lomba cerdas cermat dia ini aspek penilaian hanya ada 2. Yang pertama ketepatan dalam menjawab. Yang kedua kecepatan dalam pertanyaan rebutan. Atau setan munggo kula perlu dibahas apa kan? Sedikit. Materi soal itu langsung Al-Quran, fikih, tauhid, hadis, bahasa Arab, akhlak dan tarikh atau SKI. Ya itu nanti di paling 1 apa 2 seperti itu. Halamannya sampai halaman berapa itu yang dibaca. Itu sudah ada diskusinya ya.
pelajaran apa semuanya masing-masing tim itu akan nyari enggak kemarin kan seperti itu pernah memang apa bebas kalau bebas kan berarti sudah terserah. Berarti sistemnya nanti soal wajib Jam 6 Ini maksudnya pertanyaannya Tanya semangat. kalau dulu bikin Yang urusan yang Ustaz, yang kecil. Nulis-nulis. yang paling penting. Nanti setiap nanti dikasih soal mengerjakan nanti nilai yang paling tinggi masuk ke babak selanjutnya. Tapi ide baru yang kenal oh yang nanti kan orang minta waktu. Jadi untuk saudara semua dari kami kan juga sudah menyiapkan ruangan yang luas khusus. Jadi nanti sistemnya kayak gini. Dari misalnya 25 madin semuanya kan menyertakan 3 anak. Jadi 3 anak. Jadi masuk di dalam satu ruangan dikasih soal wajib masing-masing kelompok itu berarti soal 10 soal. Itu namanya soal wajib. Jadi mengerjakan semua. Dan itu nanti bobotnya sama. Misalnya dari pertama hadis, Al-Quran, fikih, tauhid, jadi semuanya itu sama semua kayak gitu. Ada Al-Qurannya, ada hadisnya, ada fikihnya, semuanya sama 10 soal. Kemudian nanti diambil dari 25 madin itu diambil 6 yang nilainya paling tinggi. Nah dari situ kita baru masuk ke babak final. Babak final nanti dicari dengan sistem pakainya soalnya rebutan. Kalau rebutan nanti diambil juara 1, 2, 3 yang nilainya paling tinggi. Kalau betul itu nilainya 100, kalau salah nilainya dikurangi 50. Itu seperti itu. Itu yang kemarin saya bahas dari jobdesk yang jawaban itu seperti itu. Itu kira-kira bagaimana menurut Bapak itu? Soalnya bentuk tulisan atau lesan? Kalau soal wajib nanti bentuk tulisan dibagi per kelompok. Tapi kalau untuk soal rebutan nanti bentuknya lesan. Jadi begini untuk cerdas cermat itu seolah-olah ada babak perizinan. Ketika babak perizinan itu pakainya soal lembaran, mengisi soal masing-masing 10 soal, kemudian nanti nilai yang tertinggi langsung masuk babak final. Babak final itu diambil 6 regu. Nah, 6 regu tersebut yang nanti akan berpacu menjawab pertanyaan rebutan. Nanti setelah itu baru ditentukan juara 1, 2, dan 3 sesuai nilai masing-masing. Apabila dalam perebutan juara ini ada nilai yang draw, maka nilai yang draw kemudian ditambah dengan soal untuk soal tambahan untuk menentukan siapa yang menjadi juara seperti itu. Paham ya Mas? nanti berarti pesertanya digabung atau gimana? Satu ruangan untuk pertanyaan penyisihan, semuanya dikasih pertanyaan lembaran, suruh mengisi, dan nanti diambil 6 jawaban yang teratas, 6 nilai yang teratas. 6 tersebutlah nanti yang akan diberikan pertanyaan rebutan. Kalau di jurusan tidak ada, adanya langsung rebutan. Untuk menyikat waktu mungkin juga seperti itu. Jadi itu penyesuaian waktunya berdasarkan apa satu-satu lomba ini lomba itu. Iya. Waktunya gimana? Nanti lamanya itu dimulasinya. Karena ini kan peserta 25 madin, hanya 10 soal. Karena sih kalau wajiban untuk pengisian, tapi kan pasti banyak yang belum nambah waktu lagi. Apa 15 nanti diambil dari komanya kan? Atau ini mau ini misalnya 25 ya,
dibagi menjadi 3 kelompok atau 5 kelompok, isinya 5 grup yang diambil yang paling tinggi 1, grup 2 5 kelompok lagi yang paling tinggi ambil 1, grup 3 yang paling tinggi ambil 1 lagi sampai 5. Nah itu nanti yang masuk final gitu. Itu sih Kalau yang dipertanyakan sama beliau Pak Abid itu seandainya banyak nilai yang grup pada saat babak penyisihan itu apa antisipasi kita? jadi mau bukan banyak satu gitu. Nanti grup apa lagi tapi sebenarnya pada di 3 berbuat 5 berbulan dari makin A B C D. Nah ini A B C nanti yang tadi mainnya paling tinggi mana? Jadi ambil dari grup 2 yang tinggi mana nanti jadikan satu baru. Jadi untuk meningkatkan. Tapi kalau tadi 25 hanya 10 pertanyaan, dia bahasa kita mungkin banyak yang kesulitan, banyak yang enggak sama ini. Tapi kalau itu kan itu banyak yang 10 soal ini bawah itu. Sebenarnya untuk soalnya sama-sama 10. Dan untuk waktunya itu malah lebih singkat kalau langsung jadi 1. Artinya beda-beda apa sama? Soalnya beda-beda Oh, beda-beda. dengan bobot yang sama. Jadi sama-sama ada soal audit, sama-sama ada soal AD, sama-sama ada soal fikih, itu semuanya sama. Cuman mungkin yang dari sini kelompok 1 itu soal fikihnya caranya udah ada berapa, yang kedua yang membedakan udah ada berapa, itu seperti itu. Jadi beda-beda seperti itu. Yang kalau ditulis itu seperti itu. Cuman ya nanti bagaimana kesempatan kita saja. Kalau Yang isi yang paling tadi usulan dari beliau sekaligus masukan usulan dari Pak Ustadz Faiz sekaligus masukan dari Pak Ustadz, saya simpulkan seperti ini. Misalkan ini yang ikut 25 hadir, berarti 25 itu dibagi 3, 4 atau 5 grup. Satu grup diambil 1 sebagai pemenang. Nanti masing-masing grup tersebut yang mewakili ke dalam babak final seperti itu. Atau misalkan kalau 21 lagi yang ikut dibagi 3 grup, 1 grup diambil 2 sebagai pengikut babak final. Berarti nanti ada 6 seperti itu. Ya Pak Ustadz lain nanti namanya seperti itu. Teknis seperti itu apakah bisa dipahami dan bisa disetujui? Ya. Untuk pembicaraan waktu memang seperti itu. Bisa disetujui? Siap. ya kita Selanjutnya nanti masalah teknis pertanyaan satu pelajaran berisikan 10 pertanyaan dibagi kepada masing-masing grup sehingga satu grup itu semua pertanyaan berbeda. Itu nanti teknisnya kita bahas belakangan. Jadi tidak ada satu grup yang pertanyaannya sama seperti itu. Selanjutnya adalah pidato bahasa Indonesia. Teknik lombanya peserta berdasarkan nomor tampil yang didaftar. Jadi peserta nanti kalau tertulis ada daftar ulang. Daftar itu sesuai formulir yang diisi disetorkan kepada panitia. Daftar ulang itu ketika hadir. Jadi kalau sudah daftar lewat panitia di formulir, tapi tidak ada daftar ulang, takutnya ketika dipanggil anaknya belum datang. Jadi yang dipanggil mengikuti lomba itu sesuai dengan daftar ulang. Nanti setelah daftar ulang, yang dinilai adalah ada gaya, intonasi, artikulasi, ketepatan isi materi antara penampilan dan teks, kefasihan dan ketepatan pengungkapan isi dan ayat. Ini kalau yang tidak tahu bahasa Arab, semuanya kan memakai bahasa Arab ya. Jadi kita bahas untuk pidato bahasa Indonesia dulu. Di juknis yang tertera, peserta yang tidak dapat meneruskan lomba dianggap selesai. Jadi kalau ada peserta pidato kemudian dia merasa kesulitan di tengah, baik menghafal ataupun melihat, tapi dia merasa kesulitan di tengah kemudian menyita waktu, maka di sini dianggap telah selesai.
Yang ketiga, waktu tampil maksimal ada 1 menit, itu waktu nanti dibahas ulang. Yang keempat, peserta menyerahkan teks pidato pada Dewan Hakim sebelum lomba dimulai. Ini kalau hafalan. Ya. Yang kelima, peserta tidak membaca teks pada saat tampil, ini untuk hafalan. Jadi tadi sudah disepakati. Sebenarnya pidato ini harus dengan hafalan. Boleh tidak apabila tidak hafalan atau membawa teks boleh. Tapi itu jelas mengurangi nilai. Karena satu, di sini ada adab dan gaya. Gaya ketika kita membaca kertas dengan tidak itu masih berbeda. Itu akan mengurangi nilai bukan hanya hafalan saja. Dari gaya pasti berkurang. Kemudian intonasi sih tidak ada itunya, tidak ada hubungannya sama bawa atau tidak teks. Ketepatan isi materi bebas kan? materi yang bebas. Ketentuan lain akan dibicarakan. Nah, ini pidato itu bebas kan ada temanya. ini ada teknik intinya langsung untuk tema. Jadi kan nanti pidatonya berdiri sendiri-sendiri. Pidatonya itu dalam tiang, yang penting itu natapi kalian tema-tema kon. Tema setunggal anak soleh dan solehah. Yang kedua, birrul walidaini. Birrul walidain. Yang ketiga, pendidikan dunia dan pendidikan karakter. Yang keempat, belajar sepanjang masa. Ini pidato berarti untuk masing-masing lagi membuat teks sendiri dengan tidak melenceng dari tema yang tadi disebutkan. Salah satu lah ya, tidak harus semuanya, memang salah satu saja. Monggo untuk pidato bahasa Indonesia, barangkali ada usulan, silakan. Waktunya berapa menit tadi? Waktu maksimal 7 menit. Maksimal. Maksimal 7 menit. Kalau misalnya baru maju langsung nggak bisa bicara ya. Wis. Tapi nanti Ada batas berapa? yang penting jangan lebih dari 7 menit. Kayak aturan yang kayak Yang gue akan begini Bapak Ibu, tadi sebelum panjenengan tahu memiliki ada FKDT kayaknya Yai Jalal dan Yai Walisen. Kebetulan mungkin polanya guys, kami masing-masing majun baru mempersiapkan ya, sehingga kemungkinan anak hafal ya satu dulu ya. Sehingga bolehkah anak pegang teks? Kalau jawab kata ini, dasar aturan itu hafalan baca yang sesuai petunjuk. Ewodene anak itu di masing-masing majlis ada yang belum hafal dan bawa teks monggo mawon, tapi tetap nilai itu apa ya berpengaruh antara yang hafal dengan yang bosan. Mawon dan panjenengan paham kalau anak ada dalam juara bisa ada sementara ada anak yang hafal Tapi ya juga tidak menutup kemungkinan yang teks juga juara. Penilaiannya juga itu bukan hanya dengan membawa teks, ada penilaian yang lain. Ya bawa teks tapi intonasinya bagus, membaca ayatnya fasih, terus gayanya ajarnya juga semuanya dapat, ya tetap bisa jadi dia masuk. Ya, cuman tadi nilai untuk yang membawa teks pastinya ya mengurangi nilai. Di sini jenis untuk pidato bahasa Indonesia dan pidato bahasa Arab sama ya. Jadi berarti ini kita pidato tema sama. Kalau di jenis yang tertera di sini
musabakoh tilawatil Quran utawi MTQ. MTQ penilaiannya juga sama, masih umum, yaitu adab, tajwid, fasolatul kalimat, kesesuaian lagu dengan bacaan. Ada 4 materi. Yang pertama adab, yang kedua tajwid, yang ketiga fasolatul kalimat, yang keempat kesesuaian lagu dengan bacaan. Kalau di jenis tajwid dan fasolatul kalimat itu satu. Jadi ini kalau dewan jurinya ada 3, ya berarti masing-masing menilai satu aspek. Mari kita lanjutkan. Jadi untuk musabakoh tilawatil Quran, yang pertama peserta lomba mengambil makhraj yang disediakan panitia pada saat technical meeting. Peserta lomba mengambil makhraj yang disediakan panitia pada saat technical meeting. Kalau seperti ini, berarti nanti yang terjadi adalah apa yang dipelajari oleh anak belum tentu adalah makhraj yang diambil ketika mengikuti lomba. Tapi ini nanti di tingkat kabupaten juga seperti itu. Yang kedua, peserta membacakan makhraj dengan minimal 4 tingkatan nada, antara lain bayati, soba, hijaz, dan ros. Bayati apa, soba apa, hijaz apa, ros apa? Kalau mau Kontoni. Bayati dia, bayati. Apa yang baik? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bayati. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Jadi Soba. jadi lawan. والله الغني الحميد. Jawab. يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Jawab. وما ذلك على الله Itu membicara lagu Bayati dari awal sampai bawah.
Yang dinilai tadi sudah saya kemukakan, yaitu yang pertama ada, yang kedua tajwid, yang ketiga mustatul kalimah, yang keempat adalah kesesuaian lagu dengan bacaan. Untuk jenis tajwid dan mustatul kalimah itu menjadi satu. Berarti ada 3 aspek. 1 ada, 2 tajwid dan mustatul kalimah, 3 kesesuaian lagu dengan bacaan. Itu ada 3 yang disebut. Dan di sini kan yang ingin saya kemukakan untuk kita bahas bersama-sama adalah peserta mengambil makro yang disediakan oleh Dewan Juri pada saat tingkat meeting. Peserta mengambil makro yang disediakan. Belum tentu makro yang disediakan adalah yang sudah pernah kita pelajari. Itu yang jadi pertanyaan saya yang harus kita bahas. Apakah tekniknya akan tetap seperti itu? Monggo dibahas sama-sama. Maksudnya bisa saja, kalau bisa yang anak bisa saja ya. Kalau menurut saya kemampuan kiroan saja, yang penting mahori hurufnya itu benar seperti itu, dan tajwidnya takdirnya lah seperti itu. Adapun untuk makro lagu-lagunya seperti Bayati, seperti Sabar, seperti Roh dan sebagainya, ya itu ditiadakan masalah. Ini berarti saya simpulkan sesuaikan dengan kemampuan anak, yang penting tajwidnya masuk. Iya, seperti itu. Dan untuk makronya sesuai kemampuan anak saja. Iya, sesuai kemampuan anak. Berarti bukan hanya makronya saja, bahkan lagu pun berarti kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Karena belum tentu anak disuruh lagu Bayati atau Soba, atau belum tentu mereka juga tahu. Berarti kesimpulannya, baik makro maupun lagu disesuaikan dengan kemampuan anak. Yang terpenting di sini adalah adab dan tajwid serta mustatul kalimah. Masalah kesesuaian lagu dengan bacaan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta. Seperti itu Pak. Iya. Bagaimana Pak Ketua? Ini nanti dicatat ya Pak Ida kan. Nanti bisa gitu. Berarti aspek penilaian 1 ada, 2 tajwid dan mustalah, yang ketiga adalah sesuaikan dengan kemampuan anak. Masalah lagu dan makro seperti itu. Lagu dan makro sesuai kemampuan anak. Selanjutnya yaitu lomba murattal wal imla. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan tampil juz amat juga, tapi ini memang lebih apa namanya? Lebih jelimet. Karena di sini ada 2 jenis. Yang pertama, peserta membacakan makro yang dibacakan oleh Dewan Hakim. 2, peserta menulis teks Al-Quran yang dibacakan oleh Dewan Juri. Materi lomba juz 30 sama. Urutan penampilan adalah murattal kemudian imla. Kriteria penilaian terdiri dari sebagai berikut, sama hampir sama seperti tadi juz amat. Makhorijal huruf, sifat huruf, akal huruf, akal madhul qasar, al-waqfu, dan tidak muraatul huruf, penerapan muraatul huruf wal ayat, ada tilawah, kaidah suara, irama dan variasi, keutuhan tertib bacaan, pengaturan nafas, kebenaran kaidah tulisan, kesempurnaan penulisan ayat. Ini hampir sama dengan tadi juz amat. Bedanya kalau di murattal wal imla itu nanti ada tambahan menulis ayat. Jadi kalau anak sudah hafal, kalau di dalam murattal wal imla harus juga bisa menulis sesuai yang dia hafalkan. Ngapunten mawon, kadang-kadang kalau nanti bocah deh Pak Ustaz itu. Jadi mawon saged. Sama nafal anas bila nulis, oke kurang jadi kata. Nah, ini berarti makin ngajari kalian putra-putri panjenengan dan dia hafal, dia saged nulis tanpa melihat. Monggo Terus begini. Nyontek. Untuk murattal wal imla Bapak Ibu, ini sudah ada turunan juknis. Ini kan
suratnya. Hanya 3 surat sesuai edaran yang panjenengan tadi di masing-masing. Suratnya disamakan dengan surat yang kita lombakan di kaligrafi. Itu kurang-kurang hanya surat Al-Lahab, An-Nasr, dan Al-Falaq. Al-Lahab, An-Nasr, dan Al-Falaq. Murotale masuk 3 surat itu makin kita nulis yang menghafal 3 surat itu. Jadi enggak salah satu dari 3 surat itu pilihannya. Jadi 3 surat Al-Lahab, An-Nasr, Al-Falaq sama persis dengan juknis yang dilombakan di kali. Dan itu penyederhanaan di Arab. Jadi untuk yang disederhanakan adalah untuk murotal kita terdiri dari 3 surat, yaitu surat Al-Lahab, yang kedua surat An-Nasr, yang ketiga surat Al-Falaq. Al-Falaq, An-Nasr, Al-Lahab. Itu nanti bagaimana kita mempelajari anak-anak kita. Kalau hafal kayaknya sih gampang, mudah ya untuk hafal. Al-Lahab sudah biasa dibaca, An-Nasr juga sudah sangat biasa. Apalagi Al-Falaq nanti dia mempelajari penulisannya saja. Tulisnya 3 harus sesuai makna sih kan? Oh tidak, itu untuk kaligrafi kalau itu. Ya, maksud kaligrafi. Oh untuk kelengkapan huruf dan sakal pada harokat. Satu surat tulisnya apa? Cukup satu ayat, cukup apa? salah satu surat. Ya satu surat penuh. Satu surat penuh. Kalau teknisnya seperti apa, barangkali untuk nanti menempatkan aku nanti dibicarakan di lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah lomba kaligrafi. Oh ya tadi dulu murotal wal qiblah disederhanakan menjadi 3 surat. Semuanya bisa setuju, bisa dipahami. Ya kita melangkah ke lomba kaligrafi. Ini kaligrafi tadi karena sudah diterangkan sama Pak Ustaz Imam, sama 3 yaitu surat Al-Falaq, An-Nasr, dan Al-Lahab sama. Cuma di sini ada ketentuan jenis tulisan adalah font nasafi. Berarti itu font yang paling biasa. Font yang paling biasa. Cuma nanti kan berarti mungkin bentuknya dari yang misalkan garis tapi di sini besar sini agak kecil, itu kreasi sendiri masing-masing. Tapi bentuk jenis kaligrafinya adalah fontnya font nasafi atau nasafi. Perawatan dari pagi ini cuma kertas. Yang dinilai tadi kebenaran kaidah, keindahan hiasan, kemudian keberhasilan hasil karya itu sama masih seperti keindahan. Alat dan media lomba yang kami sediakan dari panitia adalah kertas. Kertas A3. Jadi yang disediakan oleh panitia adalah kertas A3. Untuk alat yang lain bawa sendiri dari masing-masing. Jadi mana surat tadi ya? Al-Lahab, An-Nasr, Al-Falaq sama seperti murotal wal qiblah. An-Nasr itu idza jaa Rasulullah wal fath. Kalau Al-Lahab tabbat yada Abi Lahab. Kalau Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian surat apa? Surat nama. Nama sih surat apa? Ya kalau yang tahu nama yang tasawuf kan nggak tahu ya apa ngerti. Nah selanjutnya masalah tadi kaligrafi sudah bisa disepakati apa belum? Selanjutnya masalah puisi Islami. Puisi Islami ini ada temanya. Yang pertama ketauhidan, 2 pendidikan Islam, 3 cinta tanah air. Yang dinilai ada mimik, intonasi, penghayatan, dan artikulasi. Kalau menurut saya pribadi, dari aspek penilaian tersebut memang harus semuanya dinilai.
kesopanan penting, ekspresi wajah juga penting. Ini intonasi, tekanan suara, kapan suara itu harus rendah, kapan suara itu harus tinggi juga harus dinilai. Kemudian penghayatan, ketika tehnya sedih kok kita kayaknya gimana, itu juga harus kita nilai. Terus yang terakhir artikulasi, pelafalan kata-katanya itu pas. Kalau temanya 3 ya, ketauhidan, pendidikan Islam, dan cinta tanah air. Ini berarti untuk teks puisi sudah ada contoh di jurnis yang disebutkan, namun itu hanya contoh. Jadi masalah nanti yang dibawakan oleh anak-anak adalah apa? Gawe dari diri, maksudnya namanya bikin sendiri-sendiri yang sesuai dengan tema. Panjenengan itu pakai gambar, napa googling, napa googling ya. Nah, makanya larane diajari kan mau puisi kan ini kemauan. Yang penting ini berarti tasnya sesuai kalian tema. Nopo ketauhidan, nopo pendidikan Islam, nopo cinta tanah air. Tidak harus apa kan? Tidak, sama seperti pidato. Sama. Karena yang penting gawa kertas aja sampai mengurangi adab. Gawa kertas lain itu terus sejujurnya lapor. Jadi kalaupun dia bawa kertas, usahakan dilatih biar jangan hanya di atas terus. Tapi ketika sedang satu baris membaca ya, kira-kira hafal dia sudah membawakan kertas di. Jangan sampai menutupi wajah karena mimik atau ekspresi wajah itu juga masuk dalam satu penilaian. Ini pun bisa dipahami. Anggapan ini berarti sudah ada masalah yang perlu dengan teknis yang begitu dilema. Sampun kelar, keronten lomba dari nomor 10 sampai selanjutnya itu semalam sudah dibahas oleh beliau Pak Imam beserta anak-anak IPNU dan IPPNU. Maka dari saya selaku pemaparan teknis pasti banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya nanti disambung oleh beliau Pak Imam. Dari saya cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus teknis menjadi kami tunggal putra putri, ganda putra putri. Jika proses dari total semua mata lomba itu ada 14. Ulangi, ada 14 mata lomba yang akan kita lombakan dalam satu waktu yang bersamaan sedina dari Ahad sehingga Dewi. Jamnya nanti dibahas setelah ini. Terus Bapak Ibu yang aku hormati, dari 14 lomba ini kami menghimpun juri, berarti ada 44 juri. Butuh 44 juri untuk mengerjakan 14 lomba ini. Lomba-lomba yang berkaitan dengan keagamaan itu kita nanti ambil atau serap jurinya dari masing-masing madin. Lain makin kemudian data Ustadz panjenengan yang bisa disetorkan ke calon juri. Tadi oke. Untuk lomba olahraga kami sudah ada kolaborasi dengan IPNU IPPNU karena kegiatan lomba yang ketinggalan ini dan terus nopo bertenaga itu digarap tiangnya. Betul oke. Yang lebih punya apa ya, energi untuk yang mayu, ya minta dan sebagainya. Ada teknik yang menjadi Bapak Ibu dengan pedoman ini di masing-masing madin. Untuk lari sprint itu 60 meter atau nanti kita pakai 80 meter. Kita pakai lapangan yang ada di Kelulupan.
dengan teknik kados punika. Lalu teman-teman ibu niku sampun membuat aturan untuk lari sprint. Pertama mulai dari start. Makanya nganggo start jongkok. Start jongkok itu apa? Nanti panjenengan baru bisa bingung. Sing penting lari ini panjenengan mengikuti lomba nanti di apa nanti dibimbing oleh teman-teman itu. Gitu ya. Kalau Niko, sehingga siapa yang juara? Yang juara adalah teknik awal betul, kemudian lari tercepat sampai finish. Itu gambaran gampang awal. Dan panjenengan sakit pedoman ini di masing-masing hakim. Ada pertanyaan buatan? Satu kali lari atau berapa kali? Satu kali lari. 60 meter ya? 80. Oke. Ya, satu lapangan ini berlupa. Satu lapangan berjumpa. Itu lapangan putri tak? Depan Putri, udah putri. Sami. Contoh untuk lari sprint. Oke, singkat nama. Kemudian lanjut ke bidang lomba berikutnya bulu tangkis. Nanti pakai sepatu enggak? Oke. Untuk jenis lomba yang berupa olahraga, anak menggunakan sepatu dan seragam olahraga, kaos atau training. Berbeda dengan lomba yang agama nanti pakai sarung dan ya seragam santri. Tapi khusus 3 jenis lomba yang berupa olahraga, anak berarti menggunakan seragam olahraga lengkap bersepatu. Kalau ulangi lengkap bersepatu. Paham ya? Oke. Berikutnya lomba bulu tangkis kata ini baik single atau tunggal maupun ganda aturannya sama. Panjenengan mengatasi lomba badminton dan sing ditinggali di TV aturannya kata itu nggak? Dengan rally yang panjang gitu. Ini buatan. Ini dengan aturan yang dimodifikasi atau aturan yang disederhanakan dengan betul sistem Bogor 1. Yang kedua nilai buatan 2 set kan 21. Ini berarti setengahnya. Setengah dari 21 kita ambil 11. Oke, 11. Berarti anak yang lebih dulu mendapatkan poin 11 berarti dia yang menang. Dari penyisian sampai dengan pelaksanaan final, karena kita melihat waktu dan mungkin anak ketika di final kan mungkin tenaga terkuras, sehingga tidak ada beda antara final dengan babak awal atau penyisian. Itu enggak? Poinnya 11. Oke, poinnya 11 dari awal. Tanpa sistem cara gunakan apa namanya pindah bola. Saya itu mau transparan. Ini kan nggak ada pindah bola. Oke, saat ini buatan. Aturan yang disederhanakan hanya 11 poin dan buatan pindah bola. Berarti mana anak yang lebih dulu mendapatkan poin 11 berarti dia menang. Oke, baik ganda maupun tunggal. Saya dipahami atau ada pertanyaan? Terakhir tentang tenis meja ini ada yang berbeda. Bahkan panitia hanya menyediakan kop. Panitia hanya menyediakan kop saja. Pakai bekas sudah. Hanya menyediakan kop saja. Terakhir Bapak Ibu untuk teknis lomba yaitu tenis meja baik single atau tunggal maupun ganda atau yang sama. Namun dari saya sama ketua tidak tahu menahu persis dengan aturan tenis meja sendiri. Ini hanya ibu yang menyampaikan dan saya sampaikan kepada panjenengan. Gambaran itu mau dulu berarti anak itu dipersilakan melakukan 2 kali servis. Tidak terus ditawarkan tenis meja kira dunia kok enggak di sini. Oke. Kalau enggak ada enggak usah terang. Oke. Yang soal masalah tenis meja, mungkin kalau di untuk lapangannya kan kurang. Dengan futsal Kalau di futsal itu bagaimana? Dalam misalnya futsal.
panitia punya beban moral tapi dari juara orang paling banget Iya benar. sehingga kita tetap mengikuti aturan yang ada sesuai UNES, hanya di tingkat kecamatan kita sederhanakan. Kalaupun nanti kita ada komitmen ketika menang ya kita sesuai aturan yang ada di sini. Sehingga bisa sama ya sama, bisa anak apa argumentasikan kita tinggalan. Min batil sama. Berikut dengan lomba-lomba yang lain. Sehingga kalau sedikit saya rajai, adapun ada madin yang mengikuti atau tidak, tetap panitia menyediakan itu. Soalnya tidak menutup kemungkinan ada, meskipun hanya 2 madinnya itu aja, jadi kita lombakan 2 itu. Malah juara kamu ya. Anggar bertelu. Kita di semua yang ada juara itu. Anggar akad. Telu ya juara Sud. Ya tetap kita sediakan fasilitasi untuk masing-masing. Aku pada baik Dan partai bergembira apa minta akhiran. Bapak Ibu yang kalau nanti Ustazah di ilmu baik. bukan nggak ada sendiri. Dalam berapa? Banyak bukan badai mau nggak maksudnya. Tidak ada, kita nggak memfasilitasi itu waktunya. Ya yang penting daripada sudah persiapan cepat. Oke, ini kawan. Bapak Ibu dari awal akhir nomor 2, 3, 4 sampai 14. Kalau tetap ada pertanyaan lagi sebelum dilanjut ke berikutnya. Yang pertama saya tanyakan masalah usia Oke, siswa. Oke. Kalau memang usia itu kan diajukan 14 maksimal. Kalau misalkan ada yang sisa 10 hari sampai sebulan. Dan yang kedua, pertanyaan saya sudah positif ikut, tapi seandainya kalau ada kegagalan, apakah ada denda atau tidak? Misalkan Denda 1 juta. Sudah menambahi anggaran ya. Oke, teman-teman. Niki teknik berarti sampel, tidak ada pertanyaan. Monggo panjenengan berdomani di masing-masing madrasah. Oke. Lanjut berikutnya Bapak Ibu tentang aturan peserta. Ini sebetulnya sudah disampaikan jauh-jauh hari dan petunjuknya sudah sampai ke masing-masing madin bahwa siswa atau santri yang mengikuti lomba adalah santri yang aktif di masing-masing madrasah dengan usia minimal adalah 14 tahun. Maksimal adalah 14 tahun. Per tanggal 31 Oktober. Oke. Kemarin tak jawab videonya, ini kita aja. Karena Bapak Ibu lomba ini kan berjenjang. Ini tingkat kecamatan. Nanti putra putri panjenengan yang menang berarti mengikuti di tingkat kabupaten. Ketika umurnya sesuai aturan, berarti ya ketika menang orang mengecewakan karena dia memang bisa mengikuti yang lebih lanjut. Usia 18 tahun tapi tidak lulus itu bisa. Oh, betul. Seharusnya nanti lulus, tapi saya apa kesalahannya? Yang sudah lulus kemarin bisa ikut. Nah sudah lulus nggak bisa kan? Betul. Iya. Dan masih pakai rapot.